إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وقال أيضا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقال رسول صلى الله عليه وسلم يا ربي فبعزتك وجلالك أين أمتي صدق الله العظيم وصدق رسول صلى الله عليه وسلم. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jum'ah yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang pertama dan yang utama, di hari yang paling utama ini dan di dalam tempat yang paling utama, marilah di sisa kehidupan kita di alam dunia senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal sebaik-baik bekal di sisi orang yang beriman kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di tempat ini insya Allah menandakan bahwa kita hamba-hamba Allah yang masihlah menikmati keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia, terlebih lagi telah dijamin oleh Allah kebahagiaannya di akhirat. Semoga kita umatnya pun demikian, karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun juga mencurahkan kebahagiaan kepada kita di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa nanti di yaumil qiyamah, di akhirat kelak, tidak ada nabi yang mampu dan berani akan menghadapkan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, saat dunia ini Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan, Allah Subhanahu wa taala ratakan dengan kalimat kiamat, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah hari kiamat terjadi, maka muncullah yang namanya hari berbangkit. Saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil, peniup sangkakala yang kedua, yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja, maka pada waktu itu ditiuplah
sangkakala, yang kedua pertanda hari kebangkitan, maka seluruh manusia, seluruh umat akan bangkit dan berbondong-bondong berkumpul dalam satu tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, semua umat dan semua kaum akan dibangkitkan Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya kaum pertama yaitu kaum Nabi Adam, wal akhirin, kaummu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamajmu'una ila miqati yaumi ma'lum. Kata Allah, kami akan mengumpulkan kalian dan kami akan menghalau pada satu tempat yang telah Allah sediakan, yaitu di pada mahsyar. Maka berkumpullah seluruh kaum yang disebutkan pada mahsyar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kondisi yang sangat memprihatinkan di saat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh kaum di padang mahsyar, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan matahari turun sejengkal dari atas kepala manusia. Kita bisa bayangkan jamaah dimuliakan Allah, bagaimana gentingnya, bagaimana kondisi kita saat Allah Subhanahu wa taala turunkan matahari sejengkal di atas kepala kita. Jangankan sejengkal, sekarang ini di dunia, kalau kata ahli astronom, berjuta-juta mil Allah Subhanahu wa taala tempatkan itu matahari dari dunia kita, dari bumi ini, masihlah kita merasakan hawa panas yang sangat menyengat. Kata Al-Imam Ghazali bahwa ini adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Allah tempatkan matahari itu tepat pada tempatnya. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan sedikit saja matahari turun ke dunia, maka demi Allah, kata beliau, manusia, bumi, dunia ini akan hancur binasa karena merasakan hawa panas yang membinasakan. Begitu pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala, jikalau Allah memundurkan sedikit, menggerakkan, menjauh matahari ke dunia, ke bumi ini, maka kata beliau, demi Allah, dunia ini akan hancur beserta dengan isinya, termasuk manusia akan hancur binasa karena merasakan hawa dingin yang mematikan. Tetapi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah tempatkan, posisikan matahari ke dunia ini, ke bumi kita, itu tepat pada tempatnya. Makanya terkadang kita merasakan hawa panas yang tidak mematikan, dan terkadang pula kita merasakan hawa dingin yang tidak membinasakan. Maka sekali lagi, patutlah kita mensyukuri nikmat yang satu ini. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, saat matahari diturunkan sejengkal di atas kepala manusia pada waktu itu, maka berteriaklah seteriak-teriaknya seluruh kaum, merasakan hawa panas yang begitu dahsyat, sampai-sampai seluruh keringat manusia pada waktu itu bercucuran keluar. Bahkan ada satu kelompok manusia bercucuran keringatnya membasahi, membanjiri sampai mata kakinya. Ada sekelompok manusia bercucuran keringatnya membanjiri sampai lututnya. Ada yang membanjiri sampai perutnya. Bahkan ada sekelompok manusia pada waktu itu bercucuran keringatnya, bahkan dia berenang-berenang di atas keringatnya sendiri. Mungkin barangkali sekira-kira kadar dosa yang mungkin barangkali telah mereka lakukan saat hidup di alam dunia. Jemaah dimulakan Allah, maka muncullah satu kaum yang berteriak kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kalaulah sekiranya tempat kami di dalam neraka, masukkanlah kami segera ke dalam neraka. Kelompok ini mungkin barangkali merasa bahwa kalau dia masuk ke dalam neraka, penderitaan yang dia rasakan saat itu akan berkurang. Padahal dia tidak menyadari
apa yang dirasakan di padang mahsyar itu adalah awal daripada penderitaan yang kekal dan abadi di dalam neraka. Maka pada waktu itu kaum berteriak, "Ya Allah, hisablah kami. Kalau memang tempat kami di surga, segera tempatkan kami di surga. Kalau tempat kami di neraka, segera Engkau tempatkan kami ke neraka." Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu akan melakukan persidangan terakhirnya dan menghadirkan 5 nabi yang akan dimintakan pertolongan umat untuk menghadapkan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dihadirkanlah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat dimunculkan, dihadirkan Nabi Adam, seluruh umat berbondong-bondong kepada Nabi Adam meminta agar kiranya segera dihadapkan kepada Allah. "Ya Adam, ishfah lana anta abu bashar." Hai Adam, hadapkanlah kami di hadapan Allah, segera kami dihisab, dimasukkan ke surga ataupun di neraka. Anta abu bashar, karena engkau adalah bapa pertamanya kami manusia. Apa yang dikatakan Nabi Adam zaman dimulakan Allah? Kata Nabi Adam, "Lastu hunakum inni akhafullah." Hari ini saya tidak memintakan pertolongan kepada kalian. Nafsi, nafsi, nafsi. Diriku sendiri, diriku sendiri. Inni akhafullah. Saya pun juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Pak, takut menghadap di hadapan Allah. Padahal Nabi Adam adalah manusia yang paling pertama merasakan fasilitas nikmatnya di dalam surga. Manusia yang paling pertama di alam dunia, manusia yang paling pertama diciptakan Allah, Nabi yang paling pertama dihadirkan Allah di alam dunia. Tapi kenapa Nabi Adam takut menghadap di hadapan Allah pada waktu itu? Yang dimulakan Allah, yang menyebabkan Nabi Adam takut menghadap kepada Allah karena satu alasan, yaitu dia pernah melanggar larangan Allah satu kali, yaitu mendekati bahkan memakan buah khuldi. Inilah yang menyebabkan Nabi Adam takut menghadap kepada Allah, karena pernah melanggar larangan Allah satu kali. Pertanyaannya kepada kita sekalian, beranikah kita nanti menghadap di hadapan Allah saat kita hadir di alam dunia 1001 macam larangan Allah kita langgar? Beranikah kita menghadap di hadapan Allah? Maka lantas pada waktu itu Nabi Adam berkata, "Idhabu ila Nuh." Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Mungkin Nabi Nuh mampu menghadapkan kalian di hadapan Allah. Maka pada waktu itu umat berbondong-bondong menghadap kepada Nabi Nuh. "Ya Nuh, ishfah lana anta buthani." Hai Nuh, hadapkan kami di hadapan Allah karena engkau adalah bapa kedua kami. Nabi Nuh dikatakan bapa kedua karena pernah menenggelamkan dunia ini. Dan saat kering banjir tersebut, maka muncullah kehidupan yang baru. Makanya Nabi Nuh diangkat menjadi bapa keduanya manusia. Diminta pertolongan, "Hai Nuh, hadapkan kami karena engkau bapa keduanya kami." Apa kata Nabi Nuh? "Lastu hunakum inni akhafullah." Sesungguhnya hari ini saya tidak memintakan pertolongan kalian di hadapan Allah. Nafsi, nafsi, diriku sendiri. Inni akhafullah. Saya pun takut menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa gerangan Nabi Nuh takut menghadap di hadapan Allah sementara dia adalah nabi dan bapa keduanya manusia? Ternyata zaman dimulakan Allah, yang membuat Nabi Nuh takut menghadap di hadapan Allah karena pernah berdoa kejelekan kepada umatnya. Saat Nabi Nuh berdakwah, saat dia berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memanjatkan doa kebenisaan kepada kaumnya. "Rabbi laula tasar alal ar minal kafirin dayyara." Ya Allah, binasakanlah
Jangan engkau biarkan satu pun orang kafir hidup di alam dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membuat bahtera, kapal besar, dan ditenggelamkan dunia tersebut. Inilah yang menyebabkan Nabi Nuh takut menghadap di hadapan Allah, karena pernah berdoa kejelekan kepada kaumnya. Jemaah dimulakan Allah, pertanyaannya, beranikah kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang hari ini 1001 macam umpatan, cacian, makian, bahkan doa kejelekan kepada saudara-saudara kita, karena mungkin barangkali berbeda pilihan, berbeda pendapat, berbeda partai, berbeda calon, berbeda warna dan sebagainya. Hampir di setiap media cetak, elektronik, sosial, banyak kita baca, kita lihat, kita tonton umpatan-umpatan, cacian, makian. Bahkan tidak jarang kita mendengarkan, atau bisa jadi kita yang pelakunya, memohonkan kejelekan kepada orang atau saudara kita. Masih beranikah kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi Nuh, lastu hunakum idhabu ila Ibrahim, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Maka pada waktu itu pergilah kaum menghadap kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, isfah lana anta bu Khalilullah. Hai Ibrahim, hadapkan kami di hadapan Allah, karena engkau adalah Khalilullah, manusia yang paling takut di hadapan Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Lastu hunakum inni akhafullah. Nabi Ibrahim pun takut menghadap di hadapan Allah. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim takut menghadap di hadapan Allah? Karena ternyata alasan Nabi Ibrahim takut menghadap di hadapan Allah, karena dalam kehidupannya di alam dunia pada waktu itu, kata Nabi Ibrahim, saya pernah berbohong kebaikan 3 kali. Nabi Ibrahim takut menghadap di hadapan Allah karena dalam semasa hidupnya di alam dunia pernah berbohong kebaikan 3 kali. Salah satu bohong kebaikannya Nabi Ibrahim adalah saat ditanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala tuan-tuan kami? Kata Ibrahim, tanya yang besar, padahal dia yang melakukannya. Itu adalah bohong kebaikan untuk menegakkan tauhid. Tetapi Nabi Ibrahim takut menghadap di hadapan Allah. Pertanyaannya jemaah dimulakan Allah, masih beranikah kita menghadap, menampakkan muka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita hidup di alam dunia ini 1001 macam bohong? Itu pun bohong yang betul-betul kebohongan, bukan bohong kebaikan. Masihkah kita berani menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Ibrahim, idhabu ila Isa, pergilah kepada Nabi Isa. Maka umat menghadap kepada Nabi Isa. Saat diminta, Nabi Isa tidak berkata apa-apa, kecuali dia mengatakan, sesungguhnya hari ini tidak ada yang mampu menghadapkan umatnya di hadapan Allah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas kalimatnya, Nabi Isa menyebutkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kejauhan, dari pinggir sungai Kal-Kausar, ada sosok yang mulia senantiasa bersujud di hadapan Allah. Terdengar dalam sujudnya itu berdoa, ya Rabbi fabi izzatika wa jalalika aina ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang sujud di pinggir sungai Kal-Kausar, dalam sujudnya berdoa, ya Rabbi fabi izzatika wa jalalika aina ummati. Ya Allah, karena kebesaranmu, karena keagunganmu, mana umatku ya Allah. Bayangkan jemaah dimuliakan Allah, belum diminta pertolongan, Rasulullah di dalam sujudnya memanggil-manggil, memohonkan umatnya. Maka pada waktu itu dihadirkanlah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh tubuhnya bercahaya, dipenuhi, diliputi cahaya. Sekira-kira kata ulama, cahaya yang tubuh yang bercahaya itu adalah tubuh yang pernah di alam dunia disentuh, dikena air wudu. Maka sekali lagi, jagalah air wudu kita,
karena itu yang akan menjadi cahaya, tanda pengenal bahwa kita adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu Rasulullah menarik tangan, merangkul tangan umatnya masuk ke dalam surga. Maka kaum-kaum yang tidak mempunyai cahaya berteriak, wahai kaum yang bercahaya, berikan kami cahayamu sedikit, karena kami tidak mempunyai cahaya, sampai-sampai kami tidak mampu melihat dan nampak jelas jalanan yang akan kami tempuh. Orang yang bercahaya katakan, balik belakanglah, nampak, lihat di belakang, ambil cahaya. Saat kaum yang tidak bercahaya itu membalikkan wajahnya, pandangannya ke belakang, maka gelap gulita yang dilihat. Saat dia menolehkan kembali wajahnya di depan, sudah tidak ada lagi manusia atau kaum yang bercahaya, karena mereka sudah diantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia atau nabi yang sangat cinta dan sayang kepada umatnya. Pertanyaannya, sudah sejauh mana rasa cinta kita, sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga insya-Allah kita termasuk umat-umat Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat, dirangkul, dipapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercahaya masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.